Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang isu kontemporer di dalam Health Information Management atau manajemen informasi kesehatan. Pada materi kali ini adalah kita akan membahas tentang regulasi terkait manajemen informasi kesehatan. Seperti yang telah rekan-rekan ketahui bahwa manajemen informasi kesehatan itu melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data kesehatan, baik itu di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut, gitu ya. Nah, regulasi yang berlaku ini sebetulnya bisa dibilang sangat penting, gitu ya, untuk memastikan keamanan, privasi, dan akurasi informasi kesehatan. Karena dengan adanya regulasi, ya, maka ada pembatasan dan ada standarisasi terhadap keamanan maupun privasi data kesehatan. Mengapa regulasi itu penting? Yang pertama adalah ini berkaitan dengan hak privasi pasien, ya, hak privasi pasien. Kenapa tidak semua data kesehatan itu bisa dipublikasikan kepada publik, gitu ya. Ada hal-hal yang sepatutnya itu menjadi rahasia antara pasien dengan fasilitas kesehatan atau dalam hal ini adalah tenaga kesehatannya. Pun demikian dengan tenaga kesehatan, dia disumpah harus bisa melindungi data ataupun melindungi rahasia pasien. Yang kedua, regulasi itu penting supaya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Ya, bayangkan jika misalkan masyarakat tidak percaya dengan sistem kesehatan yang sekarang berlaku, gitu ya, atau dalam hal ini sekarang kita sudah berjalan dengan rekam medis elektronik, maka apa yang akan terjadi nanti? Ya, masyarakat akan menolak penyimpanan data kesehatan yang bersifat elektronik tersebut. Sehingga tujuan regulasi yang ketiga ini sejalan dengan pencegahan penyalahgunaan informasi. Ketika rekam medis elektronik itu berupa data, ya, digital, maka ini akan rentan terjadi penyalahgunaan informasi, entah itu karena disengaja maupun tidak disengaja, ya. Sehingga perlu ada regulasi yang selain untuk mencegah, tapi juga untuk sebagai assurance, gitu ya, penjaminan berkaitan dengan akurasi dan kualitas data. Ada beberapa regulasi yang bermain, ya, ataupun yang berlaku, gitu ya, untuk manajemen informasi kesehatan. Yang pertama adalah regulasi internasional, itu ada HIPAA namanya, ya, Health Insurance Portability and Accountability Act. Ini berlaku di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk melindungi informasi kesehatan individu. Apa yang dilindungi di sini atau apakah yang menjadi domain utama di sini? Yang pertama adalah privacy, ya, melindungi privasi pasien. Kemudian security rule, ya, ada aturan-aturan yang berkaitan dengan bagaimana penjagaan keamanan data, dan berkaitan juga breach notification rule, atau ada pelaporan atau ada mekanisme, ya, jika suatu saat terjadi pelanggaran data. Nah, apa yang diimplementasikan di dalam HIPAA ini, yaitu pertama, akses data hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Artinya data tidak bersifat publik. Data bersifat publik jika pasien ataupun pemilik data itu mempublikasikan datanya sendiri, gitu ya. Yang kedua, data pasien harus dienkripsi dalam transmisi dan penyimpanan. Artinya ada sebuah sistem yang dimana data ini tidak secara mudah, ya, untuk di sniffing, gitu ya, ataupun di spoofing,
gitu. Jadi memang betul-betul terenkripsi lalu lintas datanya. Ini yang diatur oleh HIPAA ya di Amerika. Kemudian ada yang dinamakan dengan GDPR atau General Data Protection Regulation. Ini yang berlaku di Uni Eropa. Tujuannya sama, berkaitan dengan perlindungan data pribadi, ya termasuk salah satunya adalah data kesehatan. Domain utama di dalam GDPR ini adalah data hanya boleh digunakan dengan persetujuan. Kalau di HIPAA itu adalah hanya yang berwenang gitu ya. Nah, kalau di GDPR itu harus ada konsen bahwa data mungkin bisa digunakan oleh publik jika memang sudah disetujui, gitu ya. Kemudian transparansi. Pasien itu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Jadi hampir sama misalkan dengan konsepnya penelitiannya BPJS Kesehatan gitu ya. Kita bisa menggunakan datanya BPJS. Ya, tapi di situ apa tujuannya? Nanti akan ditanya oleh pihak BPJS apa tujuannya. Kemudian apa aja data yang diinginkan. Karena tidak semua data itu harus dilepaskan gitu ya. Nah, jadi tetap di dalam penggunaan data itu ada tujuan dari penggunaan data. Dan terakhir domainnya adalah accountability. Nah, di sini karena data itu dimiliki oleh organisasi, maka organisasi itu harus bisa bertanggung jawab atas pengelolaan data. Jangan angkat tangan gitu ya. Jangan angkat tangan semacam kemarin gitu ya, yang terjadi PDN server 2 kan seperti itu ya, seolah-olah pemerintah angkat tangan, padahal itu kelalaian dari pemerintah gitu ya. Data dikumpulkan di pemerintah, tapi kenapa masyarakat yang tetap disalahkan? Kemudian GDPR ini dipakai untuk di kesehatan ini berlaku. Kenapa GDPR ini juga berlaku untuk data kesehatan? Karena pertama, data kesehatan itu sifatnya adalah sensitif, ya, data yang sangat sensitif, dan tentunya di dalam pemrosesan data yang sifatnya sensitif itu harus mematuhi standar keamanan yang tinggi, baik itu dari autentikasi, dari lalu lintas transaksi data yang harus terenkripsi gitu ya. Dan tentunya berkaitan dengan accountability juga. Nah, itu GDPR. Nah, jika di Indonesia itu ada beberapa ya peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan data ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang sebelumnya gitu ya, ini di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 ya. Nah, Undang-Undang Kesehatan ini sifatnya adalah omnibus law ya, menggantikan berbagai perundang-undangan sebelumnya ya, entah itu Undang-Undang tentang kesehatan itu sendiri tahun 36 tahun 2009, kemudian Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Kedokteran, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dijadikan satu. Nah, fokusnya apa? Fokusnya di sini undang-undang ini adalah menyederhanakan dan memperbaharui pengelolaan sektor kesehatan, termasuk salah satunya adalah digitalisasi rekam medis yang nantinya turun, ya bukan nanti ya, tapi sudah turun dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022. Nah, yang dimana ya untuk undang-undang kesehatan ini mencakup ada cakupan baru ya, mencakup integrasi data kesehatan secara nasional, memperkuat perlindungan pasien dan peningkatan layanan berbasis teknologi, karena layanan kesehatan diupayakan sudah berbasis elektronik atau menggunakan teknologi. Kemudian
Regulasi selanjutnya berkaitan dengan manajemen informasi kesehatan, terutama datanya, adalah Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Ini adalah peraturan yang secara spesifik gitu ya, dan mengganti Permenkes nomor 269 tahun 2008. Secara konten, Permenkes ini memang menggantikan Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang tadinya mengatur lebih banyak ke rekam medis manual, sekarang lebih banyak mengatur secara elektronik. Apa ketentuan penting di dalam Permenkes ini? Yang pertama adalah hak pasien, bahwa pasien itu berhak untuk mendapatkan salinan rekam medis dan menolak pemberian informasi ke pihak lain. Nah, salinan ini ya, masyarakat bisa mengetahui ataupun mendapatkannya melalui aplikasi Satu Sehat. Ya, dulu namanya Peduli Lindungi gitu ya, sekarang namanya Satu Sehat. Kemudian yang kedua adalah kewajiban Fasiankes, di mana di sini Fasiankes wajib melakukan pencatatan elektronik atau secara digital. Ya, kemudian melakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan pemusnahan data dan melaporkan kepada menteri. Nah, jadi Fasiankes sekarang sebisa mungkin memang harus beralih dari yang sifatnya manual ke elektronik, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah integrasi dengan Satu Sehat, yang dimana Satu Sehat ini kita ketahui sudah menjadi platform nasional untuk jembatan data kesehatan nasional kita, gitu ya. Nah, yang dimana di sini Fasiankes harus bisa memastikan bahwa telah terjadi interoperabilitas data kesehatan di Faskesnya dan tentunya terkoneksi dengan Faskes yang lain. Jadi riwayat-riwayat kesehatan kita itu bisa dilihat di Satu Sehat. Apa relevansinya dengan sistem informasi? Regulasi ini menegaskan bahwa pentingnya keamanan data, ya, kerahasiaan pasien, ya, data pasien, dan standar integrasi data berbasis teknologi, yang dimana penggunaan rekam medis elektronik yang diatur oleh Permenkes sebelumnya itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Nah, bagaimana penerapannya, kerangkanya seperti apa? Pertama, gitu ya, bahwa kita harus bisa mengidentifikasi data yang sensitif. Misalnya data pasien, diagnosis, hasil pemeriksaan, dan lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjamin bagaimana pengelolaan akses. Harus bisa membatasi akses berdasarkan peran dan tanggung jawab. Ada autentikasi misalkan seperti itu. Ada kewenangan, ada level range, gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi keamanan, entah itu enkripsi, entah itu autentikasi 2 faktor, dan yang wajib adalah pengawasan menggunakan sistem. Ini ada beberapa studi kasus bagaimana regulasi yang ada di MIK itu diimplementasikan ataupun tidak, gitu ya. Yang pertama adalah kegagalan keamanan data di rumah sakit. Ini contoh pelanggarannya adalah kurangnya langkah enkripsi. Artinya data-data kesehatan tidak dienkripsi dengan baik, gitu ya, di sebuah rumah sakit. Karena tidak dienkripsi, mulai dari password, username dan password, akhirnya bisa leak, gitu ya, bocor. Nah, apa solusinya? Ya harus bisa menerapkan standar yang sudah diatur, entah itu oleh HIPAA kalau di Amerika atau GDPR untuk di Eropa, atau misalkan standar enkripsi lainnya yang berlaku secara umum, gitu ya. Kemudian kasus lain ya yang berkaitan dengan regulasi ini adalah pelanggaran privacy. Banyak data pasien ini dibocorkan ke pihak ketiga tanpa izin. Ini banyak, gitu ya, banyak sekali. Itu bahkan mungkin secara tidak langsung oleh pasien itu sendiri.
gitu. Kalau di undang-undang itu jelas ketika ada pasien membocorkan datanya ataupun misalkan apa yang menjadi kewajibannya dia untuk merahasiakan data itu, maka Pasienkes akan lepas, biasa seperti itu ya, karena dia sudah one prestasi gitu ya, tidak tidak menyepakati apa yang sudah disepakati, sehingga memang harus mematuhi regulasi lokal seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apa yang menjadi tantangan dan peluangnya gitu ya. Yang pertama adalah pemahaman regulasi yang belum merata. Ini tantangannya gitu. Ini tantangannya, pemahaman regulasi yang belum merata. Kemudian teknologi rumah sakit yang belum mendukung keamanan data modern, dan biaya tinggi untuk implementasi keamanan ya, karena infrastruktur IT ya, SDM IT itu mahal gitu ya, walaupun banyak SDM-nya tapi banyak yang pengen digaji tinggi gitu. Terus peluangnya, kita sudah ada regulasinya, harapannya bisa meningkatkan standar layanan kesehatan. Kemudian peluang selanjutnya adalah masyarakat sudah lebih sadar ya, lebih waspada tentang privasi, dan sudah banyak dukungan pemerintah maupun organisasi internasional berkaitan dengan perlindungan data ini. Nah, dengan kesimpulan bahwa regulasi seperti HIPAA, GDPR, dan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang PDP, gitu ya, Undang-Undang ITE, itu bisa memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi informasi kesehatan. Nah, sehingga yang bagi negara ataupun bagi institusi yang belum menerapkan regulasi yang kuat, harapannya bisa mulai step by step gitu ya, mulai dari hal yang terkecil, mengimplementasikan secara efektif ya aturan-aturan tersebut, yang dimana kita mulai dari kesadaran dari pemerintah, kesadaran dari pengelola, kesadaran dari penyedia, kesadaran dari pasien gitu ya, tentunya didukung dengan teknologi dan kepatuhan terhadap hukum, agar data kesehatan yang ada di Indonesia ini bisa terlindungi dengan baik. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.